Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan studi kasus mengenai angsuran pinjaman. Oke, jadi langsung saja silahkan. Untuk materinya bisa diunduh di alamat ini ya. Oke. Untuk soalnya silahkan unduh di sini, dan untuk membantu mempermudah pengerjaan silahkan Excelnya bisa diunduh mengenai angsuran pinjaman, klik di sini. Oke, kalau sudah kita langsung saja. Di sini ada soalnya tentang angsuran pinjaman. Di sini ada kasus 1, 2, dan 3 ya, yang membedakan sistem bunganya. Yang pertama kasus 1 mengenai bunga menurun, yang kedua bunga tetap, yang ketiga bunga efektif. Oke, di sini kasusnya sama ya. Sebuah koperasi simpan pinjam yang sedang berkembang ingin membuat tabel angsuran pinjaman dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Tabel yang diinginkan koperasi tersebut diharapkan mampu membuat informasi antara lain ya, informasinya mengenai pokok pinjaman, cicilan pokok pinjaman, tentang bunga, angsuran per bulan, dan saldo pokok pinjaman. Dalam tahap pertama, koperasi tersebut ingin membuat tabel pinjaman dengan datanya. Di sini ada datanya, di sini ada bunga pinjaman 16%, jangka waktu 12 bulan, jumlah pokok pinjamannya 25 juta, kemudian tanggal peminjamannya 1 Januari 2006. Dari data tersebut buatlah tabel angsuran pinjaman dengan sistem bunga menurun. Oke, yang pertama kita akan menyelesaikan studi kasus yang pertama dengan sistem bunga menurun. Silahkan buka Excelnya. Oke, di sini sudah ada tabelnya, tinggal diisikan bunga pinjaman per tahunnya. Sini 16%, jangka waktunya 12 bulan, pokok pinjamannya 25 juta, tanggal pinjamannya 1 Januari 2006. Untuk mengisi bulan ke ya, bulan ke berapa di sini ya, diisi menggunakan fungsi if ya. If jika di sini jangka waktu pinjamannya kosong, maka hasilnya akan kosong. Selain itu 1. Karena di sini ada angkanya, otomatis yang keluar hasilnya adalah 1 ya. Kecuali di sininya kosong, misalkan otomatis di sini kosong. Karena di sini ada angkanya, otomatis ini 1. Bulan yang kedua diisi menggunakan rumus if jika bulan yang pertamanya di sini sama dengan kosong, maka hasilnya kosong. Selain itu ya, if jika jangka waktu pinjamannya lebih besar atau sama dengan ya, ini bulan pertama ditambah 1 ya, maka hasilnya bulan pertama ditambah 1. Selain itu kosong. Oke, jadi karena if-nya tadi ada 2 ya, harusnya tadi ditutupnya turun tutupnya 2 ya. Oke. Nah, kalau sudah, ini tinggal di drag ke bawah ya, tapi untuk supaya tidak berubah, ini jangan berubah, F5 nya jangan berubah, maka 5 nya ini di depannya ditanda string S, supaya kalau di drag ke bawah tidak berubah menjadi F6. Oke, di drag ke bawah. Oke, jadi kalau di sininya misalkan 10 bulan, otomatis yang muncul adalah 10 saja, sampai 10 bulan ya. Jadi tadi 12, maka yang muncul 12. Oke, sekarang mengisi yang bulan sama menggunakan fungsi if jika
bulan di sininya ya sama dengan kosong, maka hasilnya kosong. Selain itu diambil dari tanggal pinjaman. Yang membedakan untuk pengisian bulan selanjutnya, ini sama dengan jika bulan di sini di awalnya kosong, maka hasilnya kosong. Selain itu menggunakan fungsi imon ya, yomon. Di sini start date-nya ya, dimulainya dari kapan, start date-nya dimulai dari tanggal pinjaman, kemudian dimulai dari cicilannya dimulai dari bulan pertama sudah mulai nyicil gitu. Ini tinggal ditutup supaya ini tidak berubah. Di depan 7-nya diberi tanda string S. Oke, kemudian di drag. Untuk pokok pinjamannya sama dengan if jika masih sama, jika bulannya sama dengan kosong, maka hasilnya akan kosong. Selain itu diambil dari pokok pinjaman. Untuk pokok pinjaman yang selanjutnya kedua sama dengan if jika bulannya sama dengan kosong, maka hasilnya kosong. Selain itu pokok pinjamannya diambil dari saldo pokok pinjaman di bulan pertama, jadi yang di sini. Oke, enter dan bisa di drag ke bawah. Oke, kita mengisi yang cicilan pokok pinjaman. Untuk cicilan pokok pinjaman sama dengan if jika bulannya sama dengan kosong, maka hasilnya kosong. Selain itu pokok pinjaman ini dibagi dengan jangka waktu pinjaman. Ini diberi tanda string S sama biar tidak berubah ketika di drag ke bawah. Ini ditarik. Oke. Kemudian bunganya sama dengan if jika bulan ke-nya sama dengan kosong, maka hasilnya kosong. Selain itu ini pokok pinjaman dikali bunga ya, bunga dibagi dengan jangka waktu ya, jangka waktu pinjamannya. Oke, nah supaya ini ditarik tidak berubah, khususnya yang di atas di sini, yang ini berarti yang F4, F5 ini diberi tanda string S atau diabsolutkan, kemudian di enter. Ini tinggal ditarik ke bawah. Angsuran per bulan, untuk angsuran per bulannya sama dengan if jika bulan ke-nya sama dengan kosong, maka hasilnya kosong. Selain itu di sini cicilan pokok pinjaman ditambah dengan bunga. Oke, enter. Ini tinggal di drag ke bawah. Oke, sekarang kita mengisi yang saldo pokok pinjaman. Untuk saldo pokok pinjaman sama dengan if jika sama C10 atau bulan ke-nya sama dengan kosong, maka hasilnya kosong. Selain itu yang
pokok pinjaman dikurangi hasil penjumlahan cicilan pokok pinjamannya. Oke, jadi hasil penjumlahan dari cicilan pokok pinjaman tiap bulan. Nah, ini yang awalnya, yang awal diberi tanda string S. Jadi nanti dijumlahkan, yang ngerubah yang ini menjadi F11, F12 terus dijumlahkan. Nah, ini tinggal tutup kurung untuk fungsi if-nya, kemudian enter. Nah, ini langsung di drag ke bawah. Yes. Oke, ini ada yang lupa, F6 nya harus diberi tanda string S. Nah, baru di drag lagi. Oke, pengerjaan untuk angsuran pinjaman dengan perhitungan bunga menurun ini sudah selesai seperti ini. Jadi sudah beres ya di bulan ke-12 ya, di bulan ke-12 ini sudah beres. Untuk angsuran pinjamannya, ini angsuran pinjaman per bulannya ini yang harus dibayarkan ini dengan sistem bunga menurun. Jadi bunganya menurun. Oke, untuk selanjutnya ke pengerjaan angsuran pinjaman dengan bunga flat ya, yang latihan 2. Jadi langsung saja ke latihan 2. Untuk latihan 2 ada yang sama pengerjaannya, jadi bisa diketik lagi di sini atau kita bisa mengkopikan saja dari yang sudah ada. Oke, misalnya yang ini soalnya langsung saja bisa dikopikan di sini. Oke, kemudian bulan sampai dengan pokok pinjaman ya, atau cicilan pokok juga sama untuk yang bunga flat ya, ini bisa di copy ya. Tinggal dikopikan saja di sini. Yes. Bulan oke, ada perbedaan di barisnya, ternyata barisnya beda. Oke, di sini ternyata barisnya beda. Oke, kita samakan saja. Untuk ini tinggal dirubah saja, ini menjadi bulannya di sini, yang kedua. Oke, berarti tinggal di tanggalnya di sini, jadi tinggal dipindahkan saja, kemudian di drag. Untuk yang bulan di sini, yang tadinya di sini, ini tinggal dipindahkan ke tanggal pinjaman. Untuk bulan yang kedua juga, ini dipindahkan menjadi ke tanggal pinjaman yang di sini. Kemudian ini tinggal di drag ke bawah. Ya, karena ada perbedaan dengan latihan 1 mengenai jumlah barisnya. Oke, yang pokok pinjaman juga. Jadi harusnya pokok pinjaman yang ada di sini di F5. Jadi yang di sini juga sama ya. Oke, yang ini sudah tidak benar ya, sudah benar betul pengisiannya. Yang ini, oke, yang ini, nah ini harusnya di 12, yang ini harusnya di 25 juta. Oke, enter, ini di drag ke bawah. Oke, jadi bisa dilakukan manual atau di copy, tapi kalau ingin di copy, tadi harus ada yang dirubah dulu ya, karena beda, ada perbedaan di barisnya. Oke, langsung saja kita mengisi yang untuk bunga ya. Untuk bunganya, untuk bunga di sini ini sama pakai fungsi if dulu. If jika bulan pertama kurung, jika bulan pertama sama dengan kosong maka hasilnya kosong. Selain itu, oke, di sini
pokok pinjamannya ya, kali bunga per tahun dibagi 12. Ini bunga flat. Oke, ini diberi tanda string S, ini string S, ini string S, ini di drag. Oke, jadi ini bunganya sudah bunga flat. Untuk angsuran per bulannya sama dengan if jika bulan ke-nya sama dengan 0 maka hasilnya 0. Selain itu cicilannya pokok pinjaman ditambah dengan bunga. Ini di drag, ditarik ke bawah. Oke, untuk saldo pokok pinjaman sama dengan if jika bulan ke sama dengan 0 hasilnya 0. Selain itu pokok pinjaman dikurangi hasil penjumlahan dari cicilan pokok pinjaman. Ini diabsolutkan. Ini di kurung tutupnya dulu untuk fungsi if. Enter. Ini di drag ke bawah. Ada yang lupa nih, F5 nya diberi tanda string S, kemudian di drag ke bawah lagi. Oke, ini pengerjaan untuk sistem perhitungan bunga flat untuk angsuran pinjaman ya. Untuk angsuran pinjamannya jadi bunganya flat, kalau tadi bunganya menurun ya, dia angsuran per bulan juga flat ya. Kalau tadi menurun, sekarang flat ya. Ini menurun ya, sama ini flat, itu perbedaannya. Oke, kita langsung ke latihan soal yang ketiga. Untuk soal yang ketiga, angsuran pinjaman dengan perhitungan bunga efektif. Oke, kita bisa mengcopy dari sini, soalnya dikopikan. Kemudian untuk bulan dan pokok pinjaman ini bisa juga dikopikan. Sekarang yang harus diisi adalah cicilan pokok pinjaman. Untuk cicilan pokok pinjaman ini sama dengan jika bulan ke-nya sama dengan if jika bulan ke-nya sama dengan 0 maka hasilnya 0. Selain itu, untuk cicilan pokok menggunakan rumus fungsi PPMT ya. Ini ada PPMT. Nah, di sini diisikan ya. Rate-nya, untuk rate-nya itu bunga, karena bunganya per tahun maka harus dibagi 12 ya, per bulan. Oke, selanjutnya pernya diambil dari ini per bulan ke, jadi bulan ke berapa pembayarannya, kemudian enter periodenya, kemudian pinjamannya ya, pokok pinjamannya. Nah, kemudian tipenya tipe 1, jadi dibayarkan di awal ya. Oke. Nah, supaya nanti ini hasilnya tidak menjadi negatif ya, di awalnya ini diberi tanda min ya, minus. Kemudian supaya
tidak berubah, ini harus ada yang diabsolutkan. Nah, ini jadi yang di sini ini yang harus diabsolutkan G3, kemudian yang G4 dan G5 itu yang harus diabsolutkan. Oke, kita coba. Oke, tadi kurang tutupnya, harusnya tutupnya 2, tadi 1, jadi diotomatiskan. Ini kemudian di drag bawah. Oke, ini cicilan pokok pinjaman. Selanjutnya kita mengisi bunga ya. Untuk bunga sama dengan fungsi if ya. Jika bulan ke nya sama dengan 0, maka hasilnya 0. Selain itu, di sini untuk bunga menggunakan rumus IPMT. Di sini ada red bunganya per tahun, berarti dibagi 12, kemudian per periodenya ke berapa ya, ke berapa, kemudian total periodenya n per jangka waktu, kemudian present value, jadi PV present value. Ini pokok pinjamannya ya. Kemudian tipenya tipe 1. Oke, ini diabsolutkan. Yang G3, G4, G5, G5 diabsolutkan. Kita coba. Oh, ini tutupnya untuk fungsi if nya ditutup, kurung, enter. Oke, lupa ini diberi tanda minus ya, supaya hasilnya tidak min nantinya. Oke, enter. Kemudian ini di drag. Ini sistem bunga efektif ya. Kemudian angsuran per bulannya sama dengan menggunakan rumus PMT. Jadi langsung saja PMT itu untuk menghitung angsurannya. Di sini ada red berarti bunga dibagi 12 n per bunga jangka waktu, kemudian pokok pinjaman ya, PV. Oke, tutup. Sebelumnya beri tanda min ya, biar nanti hasilnya tidak minus. Kemudian ini diberi tanda string s supaya di drag ke bawah tidak berubah. Enter. Ini angsuran per bulannya. Oke, itu angsuran per bulannya. Jadi angsuran per bulannya flat tapi bunganya menurun. Ini bunganya bunga efektif ya. Kemudian saldo pokok pinjaman sama dengan if jika bulan ke nya sama dengan 0, maka hasilnya 0. Selain itu, pokok pinjaman dikurangi hasil penjumlahan dari cicilan pokok pinjaman. Ini dijumlahkan. Yang awalnya diabsolutkan supaya nanti bisa dijumlahkan dengan pinjaman pokok yang di bawahnya. Kemudian klik enter. Ini otomatis sudah ada isinya di bulan kedua karena mengambil dari saldo pokok pinjaman pada bulan pertama. Oke, tinggal di drag. Oh, lupa, ternyata ini belum diabsolutkan yang G5 atau yang pokok pinjamannya. Enter lagi, di drag lagi. Oke, sudah selesai ya untuk pengisiannya. Ini hasil untuk pengisiannya.
ini tinggal di tabelnya tinggal dibetulkan aja di oke. Terima kasih. Silahkan para mahasiswa untuk mencoba mengisinya dari latihan 1, 2, dan 3-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.